Kenapa sih orang dulu kok bisa sabar-sabar banget gitu? Kenapa sekarang senggol bacok banget ya gitu? Nah, puisi, sastra, mengolah rasa empati. Dikasih sumbangan buku kok nggak disambut dengan gembira? Pertanyaannya, buku yang disumbangkan seperti apa? Literasi, membaca itu amat sangat penting sebenarnya. Sebenar-benarnya sangat penting buat semua orang dan terutama buat anak-anak. Karena dari mereka kecil, mereka sudah yang gampang aja ya, yang gampang. Kenapa literasi penting? Karena literasi membuat anak-anak mudah berkomunikasi, lancar bicara, bisa membuat pikirannya bekerja dengan runut, logikanya jalan, imajinasinya keren, daya khayalnya luar biasa. Tapi dari semua itu, saya rasa yang paling penting adalah literasi membangkitkan empati pada anak-anak. Yang kemudian anak-anak ini akan jadi tumbuh besar dan rasa empati itu diperlukan sekali ketika mereka semakin besar dan bertemu dengan orang lain. Kami percaya bahwa literasi itu adalah juga mengenal tempat kita tinggal gitu. Jadi kami sengaja membuat acara jalan-jalan buat anak-anak dan juga orang dewasa untuk berkenalan dengan sekitarnya. Karena di sekitar itulah kita akan menemukan banyak cerita. Kenapa pergi ke Glodok? Karena pada hari itu penulisnya Gongka itu bukunya hadir di sini itu memang asalnya dari Glodok sana. Jadi kami ingin sekali mengajak para pembaca ini untuk berkenalan bahwa hey, disinilah cerita itu lahir. Kamu lihat bagaimana kota bagian ini tuh seperti apa. Lihatlah bagaimana orang-orang berjualan makanan, bagaimana orang-orang menata rumahnya, gang-gangnya seperti apa gitu. Jadi dan itu literasi. Lalu ketika teman-teman kecil kami ajak ke Wealth of Reden, kami sangat merasa penting teman-teman itu juga tahu bahwa gedung ini adalah gedung tua di daerah yang sangat penting. Dan kamu tahu nggak di sekitar ini ada apa? Ada katedral yang dibuat dari sekian ratus tahun yang lalu. Di seberangnya ada Istiqlal. Di sini ada lapangan banteng yang terkait dengan gerakan anak muda pada tahun 60-an gitu. Jadi rasanya itu yang membuat jalan-jalan itu jadi penting. Dan sebenarnya di setiap kota di mana Pacar Merah berlangsung ada kegiatan itu, jalan-jalan. Karena kami ingin para pecinta buku berkenalan juga dengan kotanya dan melihat literasi dari apa yang disuguhkan oleh kota itu kepada mereka. Ada sebuah berita yang saya dengar dari Windy ketika kami ngobrol-ngobrol minggu lalu bahwa di negara-negara Balkan para tentara yang harus menjaga perbatasan, semua para jenderal, pokoknya semua tentara lah. Tentara-tentara itu punya tugas membaca karya sastra. Mereka harus membaca karya sastra. Dan mereka itu kalau tidak selesai dengan karya sastra itu mereka tidak bisa bertugas tidak bisa naik pangkat, nggak bisa bekerja nggak bisa menduduki pos-pos yang penting gitu. Dan terutama mereka yang berada di garis batas negara dengan negara lain itu harus membaca buku-buku puisi. Kenapa? Karena puisi, sastra mengolah rasa empati. Ketika mereka akan bertemu dengan hal-hal yang sangat rumit, yang sangat keras gitu, mereka punya empati. Mereka nggak main tembak, mereka nggak main bunuh, tapi mereka bisa berempati pada orang-orang yang datang dengan problem, dengan hal-hal yang berat gitu. Mereka bisa menghadapi itu. Bukankah kita membutuhkan itu sekarang buat anak-anak kita, buat remaja-remaja saat ini? Saya rasa memang dari cerita itu saya melihat kembali kepada kita sekarang. Bagaimana ya anak remaja sekarang bisa dengan mudah membunuh temannya, bisa tanpa ada rasa khawatir atau rasa salah. Bagaimana pasangan muda seorang suami bisa dengan mudah membakar istrinya. Kita kehilangan itu gitu. Kita kehilangan kesempatan mungkin. Sempat kehilangan kesempatan untuk membangkitkan empati pada orang-orang muda kita gitu. Dan saya rasa harus dikembalikan itu ya. Kenapa sih orang dulu kok bisa sabar-sabar banget gitu? Kenapa sekarang senggol bacok banget ya gitu? Nah, ya karena memang tidak ada kesempatan atau tidak ada
satu gerakan atau upaya yang sungguh-sungguh mengenalkan literasi pada anak, pada generasi muda. Menurut saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Windy juga, bahwa, dan saya lihat juga sendiri gitu ya, dari perjalanan ke berbagai kota di pulau-pulau lain di negeri kita ini, saya tidak percaya bahwa minat membaca anak-anak kita rendah. Sama sekali menurut saya itu angka dapat dari mana ya? Karena niat teman-teman kecil kita dan semua orang yang kami datangi, yang didatangi Windy itu sangat-sangat menyukai buku, haus akan buku, sangat ingin membaca. Problemnya adalah pada akses. Tidak ada akses untuk itu. Jadi alangkah sulitnya mencari toko buku di daerah-daerah sana. Kemudian orang selalu bilang, ongkos kirim mahal, harganya jadi mahal. Ya betul, memang. Dan itu membuat buku jadi sulit dicapai, sulit didapat. Windy punya sebuah gerakan, dia menyebutnya Ibu Penyu gitu. Jadi dia punya kegiatan untuk menyelamatkan penyu, lalu kemudian dia setiap kali dia pergi ke kota-kota itu, dia selalu membawa buku di tasnya, dan sampai di sana buku itu diserahkan dan ditinggal di sana. Nah, di sanalah dia melihat bagaimana teman-teman besar, kecil, dewasa, muda, semua sangat haus akan buku. Pengalaman saya pergi ke Flores, pergi ke Timor, ke Sumba juga sama. Jadi ketika membawa buku, ketika bicara buku, mereka sangat-sangat haus. Jadi saya hanya bisa membawa buku sebanyak yang saya bisa, dan begitu sampai sana ya ditinggal buat mereka. Kalau kita bilang bahwa orang-orang tidak mau membaca buku, dikasih sumbangan buku kok nggak disambut dengan gembira? Pertanyaannya, buku yang disumbangkan seperti apa? Apakah itu buku yang memang mereka perlukan, mereka sangat inginkan? Jangan-jangan kita tuh mengirimkan buku yang kita sendiri tidak mau, yang kita sendiri sudah tidak ingin membaca atau tidak pernah kita mau baca karena tidak bagus, lalu kita berikan pada orang lain. Bukankah itu sebuah hal yang mematikan minat orang baca juga gitu. Jadi kalau kita suka pada sebuah buku, berikanlah itu kepada orang lain yang belum pernah membaca dan menginginkannya. Kalau istilah Windy bilang, memberi kaki pada buku. Jadi bukunya tuh biar bisa jalan dan ketemu dengan orang lain. Jadi bicara soal akses, soal angka literasi yang sangat rendah, saya akan bertanya kembali, metode mendapatkan angka itu seperti apa? Di mana dilihatnya? Di kota apa? Berapa banyak orang yang dites? Itu mungkin angka yang didapat dengan mengambil metode yang sudah diterapkan di berbagai kota di dunia ya. Jadi, tapi mungkin kita membutuhkan metode yang lain. Dan mungkin sebenarnya yang kita butuhkan adalah mencatat berapa banyak yang sudah dilakukan komunitas dan orang-orang yang punya kepedulian pada literasi, yang sudah menyebarkan buku dan membagikan itu kepada banyak orang. Kalau dengan komunitas, iya banyak. Windy melakukan itu dengan teman-teman di Labuan Bajo, terus kemudian dari Labuan Bajo itu di Flores. Dari Flores itu beberapa teman belajar di Pacar Merah bagaimana membuat festival, bagaimana mengenalkan literasi, sehingga akhirnya mereka berhasil membuat Flores Writers and Readers Festival. Terus kemudian juga membuat kegiatan yang sama di Toba, sekarang sedang berjalan. Kemudian saya bekerja sama dengan sebuah yayasan untuk membuat kelas-kelas menulis di Sumba, di Flores, di Timor, dan sambil mengajar, memberikan bawa buku, dan kami membuat festival ini semua dengan bantuan komunitas. Jadi ini adalah festival komunitas sebenarnya. Jadi pengisi acaranya juga komunitas, yang datang komunitas. Kalau dengan pemerintah, kami sih tadi baru bertemu dengan Pak Anindito dari Pusbuk ya. Jadi kelihatannya mungkin akan ada kerjasama, barangkali. Saya tidak berani memastikan itu. Tapi kami tadi bicara tentang bagaimana ya apa yang dilakukan Pacar Merah bisa diadaptasi di berbagai tempat gitu. Jadi tadi sudah ngobrol dan bilang bahwa kalau sistem ini mau diadaptasi, mau di copy paste, silahkan. Kami juga membuat lomba menulis buat anak-anak, sayembara. Kalau itu mau dipakai oleh pemerintah,
untuk masuk ke sekolah-sekolah, silakan. Jadi pintu selalu terbuka untuk bekerja sama, untuk berjalan bersama ya. Kalau tentang cara kami bekerja, tentang bagaimana menggiatkan ini semua, kalau teman-teman itu, kalau dari pemerintah mau mengambil, mengcopy, meniru, kami dengan senang hati memberikan itu dengan, kalau memang itu bisa membantu, kenapa tidak? Rekomendasi buku ya. Kalau saat ini saya merekomendasikan buku Sayap-Sayap karena ditulis oleh 10 teman kecil. Terus saya ingin sekali teman-teman membaca juga Ayahku Seorang Nelayan karya Zunda. Bagaimana menceritakan seorang ayah, bahwa ayah itu tidak selalu pergi kantor loh. Ayah juga pergi ke laut, berperahu, menerjang badai, bertemu dengan laut yang ganas, angin yang hebat, dan kadang-kadang membahayakan dirinya sendiri gitu karena keadaan yang tidak menguntungkan di laut. Dan yang menarik adalah Ayahku Seorang Nelayan itu menjawab pertanyaan saya selama ini tentang warna, tentang cara menggambarkan buku cerita anak. Seringkali kita melihat buku cerita anak tuh selalu penuh dengan warna yang teriak gitu, merah, kuning, hijau, aduh. Buku Ayahku Seorang Nelayan datang dengan warna-warna yang sangat lembut, tidak ada warna teriak di situ, tapi aduh sangat-sangat bagus, sangat indah. Kalau dongeng atau cerita yang sangat berkesan buat saya dulu sebenarnya pembaca komik, saya sangat suka komik. Dan sampai sekarang saya masih ingat komik pertama yang saya baca, itu berjudul Wiro, Anak Rimba Indonesia. Dia tuh terdiri dari 10 jilid, cerita tentang seorang anak yang bertualang dari satu pulau ke pulau lain di Indonesia dengan binatang-binatang yang menemani dia gitu. Buat saya, aduh ampun ini cool banget. Sampai sekarang tuh kalau baca saya masih, rasa yang saya dapat masih sama gitu dari seperti saya membaca dulu waktu kecil. Kalau buku yang paling berharga buat saya ya itu Wiro, dapatnya setengah mati. Tapi kalau saat ini yang ada satu buku yang saya baca ketika SD kelas 6 apa kelas berapa ya gitu. Kayaknya udah SD sih, SD. Itu bukunya sebenarnya buku orang dewasa gitu. Tapi ceritanya sangat nempel dan kemudian saya bagikan kepada anak saya dan ternyata nempel juga di kepalanya. Judulnya Robohnya Surau Kami dari A.A. Nafis. Ketika saya membaca itu tuh awalnya saya merasa kayak wah geli banget, tidak ada orang kayak begini ya gitu ceritanya. Dia ketika dia bertemu dengan Tuhan di akhirat, terus Tuhan bertanya, kamu melakukan apa di Indonesia, di tanah kamu yang subur itu? Oh saya hanya berdoa, saya berdoa. Nah itu cara menyampaikannya tuh sangat menarik dan ternyata itu ketika saya bacakan pada anak saya juga wah bisa sangat gembira gitu membacanya, meskipun mungkin bukan emosi macam itu yang diharapkan ya, tapi sampai sekarang tuh masih tetap menempel di kepala.